Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, kami majelis jemaat, para parhalado, dan semuanya yang melayani pada ibadah Paskah yang pertama ini, pada Bapak dan Ibu yang beribadah di rumah, kami mengucapkan selamat Paskah kepada kita semua. Salam. Sebelum kita mulai acara kebaktian kita rendahkan hati, kita saat teduh pada saat ini. Amin. Kita mulai acara kebaktian kita. Hari ini ada sukacita dan kebahagiaan besar dialami oleh orang-orang percaya. Yesus Kristus sudah bangkit, Ia menang, maut sudah dikalahkan, keraguan berganti menjadi kepastian, kebinasaan berubah menjadi keselamatan. Marilah kita bersorak-sorak mengagungkan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta dan penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, kasihanilah aku orang berdosa yang hina ini. Perbaharuilah hatiku oleh Roh-Mu dan tolonglah aku kembali ke jalan-Mu. Dengarkanlah permohonanku demi Yesus Kristus Anak-Mu yang telah menderita dan mati bagiku. Amin. Selalu
Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Marilah kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuliakan Engkau atas kebangkitan-Mu yang menguatkan harapan baru bagi kami semua untuk turut mengalami kebangkitan-Mu kelak. Engkaulah yang telah mematahkan kuasa dosa dan maut dan menjadikan segala sesuatu baru, supaya kami semua yang dibaptis dalam nama-Mu sungguh-sungguh mati terhadap dosa dan hidup bagi-Mu. Anugerahkanlah kepada kami kuasa kebangkitan-Mu untuk meneguhkan iman dan pengharapan kami, agar kami tidak mudah menyerah atau berputus asa dalam menghadapi berbagai kesulitan dan pergumulan hidup kami. Berilah kami rahmat-Mu agar kami bertekun mengikut Engkau hari demi hari sampai akhir hidup kami di dunia fana ini. Ingatlah kami ketika Engkau datang kelak sebagai Raja dan Hakim atas semuanya. Agar oleh kasih dan anugerah-Mu nama kami tercatat di antara orang-orang yang menang dalam kitab kehidupan yang ada di dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus yang memerintah hingga kini sampai selama-lamanya. Amin. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Firman Tuhan sebagai pendahulu khotbah kita pada minggu ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-11, dimulai dari ayat 25 sampai dengan ayat 27. Kita baca secara responsoria. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Hanya itu sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, harapanku penuh.
hidup baru sebagai pengganti hukum Taurat pada minggu ini tertulis dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Berilah kami kekuatan untuk melaksanakan sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih
atas anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Kami dalam keadaan sehat dan bersukacita menyambut ibadah melalui peringatan kebangkitan Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran saudara-saudara, karena Dialah yang memelihara seluruh hidupmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat Hari Paskah kepada Bapak, Ibu, anak-anak kami yang terkasih sekolah minggu, pemuda, remaja, bahkan para Bapak Ibu lansia yang kami kasihi. Nats khotbah kita atau firman Tuhan pada perayaan Paskah yang pertama yang kita rayakan bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing, dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur itu, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan diri. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus itu dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kembali saya menyapa Bapak, Ibu, saudara yang kami kasihi dengan salam Paskah kami. Paskah yang pertama kali kita rayakan di rumah bersama dengan keluarga. Tentu ada hikmahnya. Mungkin sebagian mengatakan, sulit untuk diterima. Tetapi ini sudah kenyataan, harus, dan ternyata bisa kita laksanakan. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang hidup itu
Yesus Kristus yang telah bangkit, yang membuktikan bahwa Dia hidup adalah melalui kesaksian, seperti yang tertulis dalam Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Matius. Dengan perempuan yang datang di subuh hari itu melihat dan membawa rempah-rempah untuk meminyaki mayat Yesus. Dengan kesaksian mereka lah, dengan mengatakan bahwa Yesus itu bangkit, Yesus itu telah tiada kubur, Yesus telah kosong. Ini menandakan sukacita bagi para perempuan yang datang melihat kubur Yesus, bahwa Yesus itu sudah bangkit. Ibu bapak, saudara-saudara, pada saat ini umat Kristen di seluruh dunia merayakan Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus yang di dalam suasana duka, suasana dalam pergumulan. Bagaimana kita merayakan Paskah dengan suasana yang berduka bagi saudara-saudara kita yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, meninggalkan saudara, meninggalkan suami, meninggalkan istri yang dikasihi anak-anaknya. Bahkan di dalam segala kelimpahan kita menyaksikan begitu banyak korban berjatuhan. Orang berjuang untuk bisa hidup yang mengalami COVID-19 ini. Bagaimana orang yang dengan segala kelimpahannya, dengan berkat Tuhan untuk menyaksikan dan berjuang melihat saudara-saudaranya yang terbaring di rumah sakit, para perawat, dokter, medis berjuang untuk merawat para korban. Ternyata kematian itu begitu dekat dengan kita, bahkan telah merenggut kehidupan orang-orang yang dikasihi, yang kita kasihi. Di dalam kesedihan membuat kita putus asa. Oleh sebab itu, sekali lagi saya menyapa saudara-saudara dengan berita Paskah ini adalah menjadi pusat iman kita, bahwa Yesus telah bangkit mengalahkan kematian. Di dalam kesedihan yang mudah membuat kita putus asa, kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita. Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Pesan Alkitab dari Markus 16 ayat 1 sampai dengan ayat 8 ini kita baca barusan, di mana dikatakan berita Paskah ini disampaikan oleh malaikat kepada perempuan yang mendatangi kubur Yesus. Berita itu jelas, Yesus telah bangkit. Di dalam iman kita kepada Allah yang membangkitkan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus, kita menjadi umat kebangkitan. Kita diundang terus-menerus untuk menjadi dan memberikan kesaksian yang hidup, di mana kita menemukan dan kita temukan di dalam Kristus yang bangkit itu melalui kehidupan kita secara pribadi maupun bersama-sama sebagai satu tubuh. Undangan tersebut harus kita sambut dengan terus memperjuangkan
merawat dan memberikan kehidupan, bukan mengancam kehidupan, bukan mengancam identitas kita, bukan membuat kita semakin surut dan mundur, tetapi Paskah kebangkitan yang sejati itu adalah diminta kepada kita mempunyai komitmen. Kita harus berakar, kita harus memberikan kehidupan, kita harus berjuang merawat, bahwa bukan dunia ini, wabah ini yang membuat kita semakin takut, yang membuat kita semakin tunduk, tetapi kita harus bangkit. Kita mempunyai pengharapan bahwa dengan keberanian iman kita, dengan kemurnian iman kita diuji untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Bagaimana sikap dan harapan kita untuk mewujudkan cinta kasih kita? Salah satunya adalah untuk mematuhi anjuran pemerintah. Tentu kita sudah melakukannya. Tentu juga orang belum. Misalnya itu gampang. Tapi kita harus mematuhinya demi memutus rantai penyebaran virus ini. Sebagai gereja kita juga menerjemahkan usaha ini dengan mengubah cara beribadah kita. Dari ibadah yang secara ragawi berkumpul di gedung gereja ke ibadah keluarga masing-masing yang disebut juga sebagai gereja kecil, eklesiola. Dengan melakukan perintah atau anjuran dari pemerintah ini, kita menerjemahkan iman Paskah kita adalah untuk merawat dan memberikan kehidupan. Sebaliknya, ibu bapak, saudara-saudara, sikap tidak peduli pada usaha-usaha yang tertentu yang menjadikan kekristenan dan gereja sebagai ancaman atas kehidupan bersama dan dengan berlawanan dengan iman Paskah, itulah yang kita tidak teladani, termasuk di dalam keadaan kita saat sekarang ini. Oleh karena itu, di saat beban yang berat ini, perempuan yang datang di subuh hari itu, setelah 3 hari kematian Yesus, kemudian malaikat itu menyapa mereka. Mengapa engkau mencari Yesus orang Nazaret itu? Ia tidak ada. Ia sudah bangkit. Ketakutan di awalnya, kecemasan, kesedihan di awalnya yang dialami oleh para perempuan itu, dengan sapaan itu oleh malaikat itu, mereka menerima kebahagiaan. Kebahagiaan mereka wujudkan dan mereka berbagi. Mereka pergi berlari-lari menjumpai para murid Tuhan Yesus. Itulah bentuk kebahagiaan dari para perempuan itu. Yesus menghadirkan damai sejahtera di saat para murid mengalami ketakutan dan kecemasan yang amat sangat, di mana Yesus yang telah bangkit itu bersama dan telah mendahului
mereka ketika para murid berjalan menuju Emmaus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketakutan yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak harus kita biarkan berlama-lama. Melainkan Alkitab mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Firman Tuhan juga menyarankan kepada kita supaya kita tidak hanya untuk diri kita sendiri. Bagi yang berkelimpahan dan mempunyai kasih, berbagilah kasih. Berbagilah dalam hal tolong menolong, dalam hal kesulitan-kesulitan saudara sahabat yang kita kasihi, bahkan orang-orang yang tidak seiman pun dapat kita kasihi. Justru di awal kebangkitan, di mana para perempuan itu bersuara, bersaksi tentang kebangkitan Yesus yang tidak ada lagi di kubur itu. Perempuan bersukacita, perempuan menerima damai, takluk ketakutan, kesedihan, penderitaan itu dengan kebangkitan Kristus. Ini bukan hanya berita, tetapi ini adalah kesaksian bahwa Yesus itu adalah kebangkitan dan Dia hidup saat sekarang dan sampai saat. Akhirnya saya mengajak saudara-saudara untuk menghidupi kebangkitan Kristus yang telah menjadikan kita umat kebangkitan dan umat yang berpengharapan, dengan pengharapan sepenuhnya kepada pengasihan Kristus yang telah mengalahkan sengat maut, yaitu kematian itu. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami yang kami kasihi, dengan khotbah kebangkitan Kristus yang kita dengar dan kita saksikan dan kita yakini bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu bangkit. Oleh sebab itu mari kita bangkit, mari kita bangun, mari kita bersemangat, mari kita mempunyai pengharapan. Jangan kita lagi takut, jangan lagi kita cemas, tetapi dalam hal itu kita harus berjuang dalam hal mematuhi anjuran pemerintah, anjuran dari bidang medis untuk memutus rantai COVID-19 ini, supaya cepat-cepat ini berlalu dari dunia kita ini, supaya kita kembali bekerja, supaya kita kembali belajar, anak-anak kita yang duduk di bangku sekolah, di kuliah, para orang tua, anak-anak kita yang bekerja tidak mempunyai pekerjaan, dirumahkan. Kesedihan dan ketidakmungkinan ini terjadi. Tuhan yang bangkit itu kita serahkan kepada Kristus yang hidup itu dapat menaklukkan itu semuanya, asal kita tunduk dan taat. Mari kita merendahkan diri di hadapan, mari kita tunduk kepala kepadanya, mari kita berseru-seru kepadanya. Tuhan mendengar kita. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dalam kitab Amos 5. Kita cari Tuhan.
Kemana kita cari Tuhan? Carilah dengan iman percaya, dengan doamu, dengan keyakinanmu. Yesus itu bangkit hidup, dapat menyelesaikan segala perkara yang ada dan yang terjadi saat sekarang ini. Demikian firman Tuhan pada Paskah pertama ini. Puji Tuhan, kita boleh bersama dengan keluarga merayakannya. Salam Paskah dari saya sebagai pendeta, dari keluarga kami. Demikian para majelis yang beribadah di rumah, para penhaladu yang beribadah di rumah. Kami yakin dan percaya bahwa kejadian ini, peristiwa ini, wabah COVID-19 ini akan berlalu dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan memberkati, kiranya ini, penyakit ini jauh dari hadapan kita. Tidak ada dihinggapi kepada kita semuanya. Asal kita tetap patuh atas anjuran. Cuci tangan setiap kita beraktivitas, sering-sering cuci tangan. Bila tidak perlu kita jangan bepergian, hindari keramaian, dan selalu menggunakan masker. Bila bepergian sampai di rumah, langsung pergi ke kamar mandi, jangan disentuh apa-apa sebelum saudara bersih dan mencuci tangan, supaya virus ini tidak menjalar kepada siapa-siapa. Bila bepergian keluar daerah, silahkan karantina 14 hari di rumah masing-masing. Jangan lupa kita menggunakan masker. Memang dikatakan ini adalah tidak beradat, tidak sopan, tapi itulah kenyataannya yang terjadi. Namun dengan kebangkitan Kristus yang hidup itu, dengan pengharapan sepenuhnya atas belas kasih Tuhan, Dia yang telah mengalahkan maut itu, Dia yang hidup, Dia yang bangkit itu akan memberikan damai kesukaan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, dengan kebangkitan-Mu Engkau hidup sampai selama-lamanya. Kami percaya bahwa Engkau hidup, Engkau berkuasa untuk menaklukkan kegelapan, menaklukkan penderitaan yang dialami oleh bangsa dan negara dan dunia ini, terlebih orang-orang yang percaya. Semuanya kami serahkan kepada Engkau. Biarlah Tuhan kuasa-Mu dapat menaklukkannya. Kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah dunia. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Menyampaikan persembahan kita, kami membaca dari 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan
persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita berdoa. Pergilah dengan kuasa kebangkitan Kristus yang melepaskanmu dari keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan. Kami akan pergi dan bangkit bersama Kristus. Yakinlah Kristus menyertai perjalanan hidupmu. Bersama Kristus kami berjalan. Di dalam Kristus kami bangkit dan berkarya, menyatakan kemuliaan-Nya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati dan menyertai Bapak Ibu saudara-saudara hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom bagi kita semuanya.